Selamat datang di kuliah Rekayasa Perangkat Lunak um, di semester ganjil ya 2023. Video ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum rekayasa perangkat lunak, perkuliahannya seperti apa. Uh, ya ini jadi kita ya awali dulu ya. Jadi ekonomi dari semua negara maju sekarang itu bergantung pada perangkat lunak ya. Negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman dan lain sebagainya, Cina gitu ya, Rusia. Semakin banyak sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak, kemudian RPL ini sehingga kita perlu ya mempelajari rekayasa perangkat lunak. RPL atau rekayasa perangkat lunak yang akan kita pelajari itu berkenaan dengan teori, dengan metode dan alat bantu untuk pengembangan perangkat lunak profesional. Pengeluaran untuk perangkat lunak menunjukkan bagian yang signifikan dalam GNP dari semua negara maju. Jadi cukup signifikan ya, sudah bisa disetarakan mungkin dengan sektor-sektor lain gitu. Perangkat lunak ini menjadi support untuk ya justru untuk support dari sektor-sektor lain ya. Contohnya di pendidikan disupport dengan perangkat lunak, kemudian di pertanian support dengan perangkat lunak, pangan gitu ya dan lain sebagainya. Sampai militer pun demikian gitu ya. Militer sebenarnya yang paling lama sudah menerapkan perangkat lunak gitu. Kemudian bagaimana biayanya? Biaya rekayasa perangkat lunak. Biaya perangkat lunak ini seringkali mendominasi biaya sistem komputer. Biaya perangkat lunak pada PC seringkali lebih besar dibandingkan dengan biaya perangkat keras ya. Ini yang terjadi juga di produk-produk produk-produk massal ya, seperti smartphone, kemudian laptop gitu, laptop seperti MacBook atau smartphone Apple gitu ya. Itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan smartphone atau laptop lain yang sebanding secara spesifikasi perangkat keras gitu. Karena ya sebenarnya ada biaya perangkat lunak di sana ya, ada biaya perangkat lunak yang cukup signifikan gitu, dominasi. Jadi ya perangkat keras memang mahal juga ya, tapi bisa jadi ya perangkat lunak itu bisa melebihi perangkat kerasnya. Contohnya sebuah server gitu ya, server untuk melayani misal di Unpas lah ya, mesin server dengan dua prosesor masing-masing 8 core dan lain sebagainya misalnya. Misal harganya adalah 500 juta gitu. Perangkat lunaknya itu bisa 1 miliar gitu ya. Perangkat lunaknya itu bisa. Itu baru satu perangkat lunak mungkin. Kalau misalnya kita pakai beberapa perangkat lunak, diakumulasikan bisa jadi mungkin sampai 2 miliar atau berapa gitu ya. Lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli server gitu. Belum lagi biaya untuk maintenance gitu. Maintenance atau pemeliharaan ini lebih besar lagi karena siklus hidupnya atau jangka waktunya itu lebih panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat atau mengembangkan perangkat lunak itu dalam waktu 1 tahun, pemeliharaannya bisa jadi 4-5 tahun gitu. Nah itu perlu biaya lagi. Biaya yang paling tinggi itu adalah ya biaya sumber daya manusia ya tentunya. Ya kita ini nanti kalian setelah lulus gitu ya, jadi software engineer gitu ya. Itulah biaya yang komponen biaya yang paling besar sebenarnya. Selain itu ya ada komponen-komponen biaya yang sebenarnya seperti untuk pemeliharaan ini ya, ya ada juga pemeliharaan perangkat kerasnya sebenarnya. Selain itu pemeliharaan operating system gitu ya, license untuk firewall atau antivirus dan lain sebagainya gitu, kalau misalnya kita gunakan yang ini ya, yang proprietary gitu.
Jadi ya biaya untuk pemeliharaannya itu bisa jadi lebih besar daripada pada saat pengembangan gitu. Nah, RPL atau rekayasa perangkat lunak ini berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak yang efektif biaya ya. Tapi kita ya sebenarnya selain pengembangan kita juga mencakup pemeliharaannya ya. Tapi nanti untuk pemeliharaan itu ada mata kuliah khusus pemeliharaan perangkat lunak gitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di ranah RPL ya. Pertama, apa itu perangkat lunak, kemudian apa itu RPL, apa perbedaan antara RPL dengan ilmu komputer gitu ya kan. Sekarang ada jurusan RPL, ada jurusan ilmu komputer gitu ya, ada rekayasa sistem, ada apa itu proses perangkat lunak, apa itu model proses gitu. Kemudian apa saja biaya RPL, apa saja metode RPL, kemudian apa yang dimaksud dengan case atau computer aided software engineering gitu. Kemudian apa atribut-atribut perangkat lunak yang baik gitu ya, kualitas yang berkualitas. Kemudian apa saja tantangan utama dalam RPL gitu. Oke, kita telah satu-satu ya. Pertama, apa itu perangkat lunak ya, atau software, bahasa Inggrisnya software, bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak ya. Soft itu lunak, ware itu perangkat. Software itu adalah jadi sebenarnya ada beberapa definisi ya. Salah satu definisi ini menyatakan bahwa software itu adalah, pertama ada instructions yang merupakan computer programs atau program komputer yang ketika dieksekusi itu akan menyediakan fitur-fitur yang dikehendaki, fungsi-fungsi fitur-fitur, fungsi-fungsi dan performance atau unjuk kerja yang dikehendaki gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada data structures yang memungkinkan program tersebut, struktur data ya, yang memungkinkan program tersebut untuk memanipulasi informasi dengan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi yang menjelaskan operasi dan penggunaan dari program. Nah, tiga ini ya secara esensial merupakan komponen-komponen utama dari perangkat lunak. Nah, tadi saya katakan ada banyak definisi perangkat lunak, tapi kita bisa tarik kesimpulan ya tiga ini ya perangkat lunak itu punya beberapa komponen dan kita bisa petakan menjadi tiga ini gitu ya. Apapun ya menurut definisi ini mungkin ada yang berbeda, ada yang nggak memasukkan data structure, ada yang masukkan dokumentasi itu dokumentasi dengan rancangan gitu ya. Makanya di poin berikutnya ini disebutkan juga bahwa perangkat lunak ini adalah kesimpulannya gitu ya. Perangkat lunak ini adalah program komputer dan dokumentasi yang berkenaan seperti kebutuhan, model rancangan, dan panduan pengguna. Ini agak berbeda, tadi data structure tidak disebutkan gitu. Perangkat lunak ini bisa dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau pasar umum. Tadi mass product tadi ya, produk massal. Generik atau generik disebutnya ya, untuk pasar umum itu disebut generik ya, seperti ya, mungkin selama ini kita mengetahui generik dari obat gitu. Obat generik itu adalah obat yang umum gitu ya, yang biasanya sih ini asosiasinya dengan murah ya, harga murah gitu. Di sini juga sama sih, relatif lebih murah ya. Perangkat lunak generik itu relatif lebih murah karena dia dikembangkan untuk pasar umum, tidak spesifik, dan dia dijual secara massal gitu, diproduksi massal. Dijual secara massal artinya dia menyasar banyak konsumen, bukan hanya satu. Contohnya Excel, Word, atau PowerPoint yang saya gunakan ini ya. Produk-produk Microsoft, operating system juga sama, Windows atau Mac OS gitu. Kemudian juga ada software-software lain seperti Visual Studio atau IntelliJ IDEA gitu ya. Kemudian ada juga antivirus itu semua dijual untuk pasar umum gitu, untuk rentang pelanggan yang berbeda. Contoh yang paling dekat juga dengan kita itu Situ 2 ya, si AKAD, sistem akademik kita, dan Edling ini ya, itu merupakan perangkat lunak generik gitu. Kita
em, menggunakan Edlink, bukan hanya kita yang menggunakan Edlink dan si Akad gitu ya, eh, si Akad Cloud, tapi juga ada banyak perguruan tinggi lain juga yang sama-sama menggunakan sistem si Akad Cloud dan Edlink ini gitu. Nah yang kedua, ada yang custom atau bespoke gitu. Itu kalau kalau diibaratkan baju gitu ya, yang generik itu baju-baju yang ada di toko-toko supermarket gitu ya, misalnya di Matahari di Jogja gitu, atau di toko-toko gitu ya, di distro gitu. Kalau yang custom ini yang tailor made atau yang dijahit sendiri gitu ya, atau mungkin yang di butik yang limited edition yang memang di disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tunggal gitu ya, berdasarkan spesifikasi mereka. Ini akan lebih mahal tentunya, karena ya balik lagi ke tadi ya, apa namanya, biaya SDM tadi. Misalnya untuk membuat software ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kita perlu waktu 4 bulan ya, di kali aja gitu ya. Kalau misalnya yang generik itu ya dihitungnya kita seperti ngitung produk massal, produksi biasa gitu ya. Nah, perangkat lunak baru dapat dibuat dengan mengembangkan program baru, mengkonfigurasi perangkat lunak generik, atau mengguna ulang perangkat lunak yang ada. Jadi kalau ini benar-benar baru from scratch gitu ya, dari nol kita buat gitu, atau kita bisa mengkonfigurasi perangkat lunak generik. Contohnya kita bisa mengcustom tadi si Akad Cloud gitu ya. Mungkin ya sesimpel logonya diganti jadi logo Unpas gitu. Kemudian apa namanya, ya mungkin ada fitur-fitur yang disesuaikan gitu ya. Ini juga banyak dilakukan untuk software-software open source, seperti kalau misalnya ada yang tahu di desa gitu, di desa itu banyak yang menggunakan sistem atau software open source namanya OpenSID, sistem informasi desa. Itu banyak juga di custom gitu ya, terutama di tampilannya sih. Kemudian selain itu juga blogging system banyak ya, seperti WordPress, Blogger gitu, itu juga banyak, yaitu merupakan perangkat generik gitu ya, banyak dikonfigurasi gitu ulang. Atau mengguna ulang perangkat lunak yang ada. Ini misalnya kita sudah bikin perangkat lunak toko gitu untuk toko A, kemudian kita punya permintaan lagi untuk toko B. Nah itu bisa ya, mungkin sebagian atau seluruhnya bisa kita gunakan ulang gitu ya, minimal sebagian lah. Karena mungkin kalau misalnya kita mau bikin perangkat lunak yang custom itu ya benar-benar harus disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan dari pelanggan gitu, pelanggan kita ya. Kemudian selanjutnya RPL atau rekayasa perangkat lunak ini adalah disiplin rekayasa yang berkenaan dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Rekayasawan perangkat lunak ini harus mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisasi pada pekerjaan mereka, dan menggunakan alat bantu serta teknik sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian batasan pengembangan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ini adalah lapisan teknologi dari software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ya, di bawahnya ini ada fokus pada kualitas kita. Software engineering itu berfokus pada kualitas, kemudian ada model proses ya. Untuk memastikan bahwa kita akan memiliki software yang berkualitas, kita perlu model proses. Model proses ini semacam template ya, yang isinya tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan gitu untuk menghasilkan sekali lagi software yang berkualitas. Kemudian di dalam di layer berikutnya ada metode gitu. Metode ini ya lebih kecil dibandingkan dengan model proses. Jadi di dalam tahapan-tahapan model proses itu ada metode-metode yang bisa kita gunakan gitu. Contohnya adalah metode berorientasi objek gitu yang akan kita pelajari gitu. Kemudian tools gitu, atau kakas-kakas yang bisa kita gunakan untuk metode tertentu. Misalnya tadi metode berorientasi objek, toolsnya adalah UML gitu, dan seterusnya gitu.
proses mendefinisikan framework harus dikerjakan untuk mengirimkan secara efektif teknologi rekayasa perangkat lunak. Metode RPL ini memberikan perspektif teknis bagaimana membangun perangkat lunak. Ini meliputi communication, requirement analysis, design modeling, program construction, testing, dan support. Ini disebut dengan software development life cycle. Ini akan sangat sering mungkin sebagian dari kalian akan sering menggunakan ini kalau misalnya nanti akan fokus di perangkat lunak. Sebagian lagi kalau misalnya tidak fokus mungkin ya tidak terlalu sering lah gitu. Kemudian Kekas RPL akan bisa memberikan dukungan otomatisasi maupun semi otomatisasi untuk proses ya. Kemudian apa bedanya RPL dan ilmu komputer? Nah, kalau ilmu komputer itu berkenaan dengan teori dan dasar-dasar. Ya, contohnya sebenarnya matematika, informatika, algoritma gitu ilmu komputer. Sedangkan RPL berkenaan dengan praktek pengembangan dan penyerahan atau delivery perangkat lunak yang berguna. Nah, teori-teori ilmu komputer ini tidak cukup untuk berlaku sebagai fondasi yang lengkap bagi RPL. Jadi RPL itu juga seringkali membutuhkan kolaborasi multidisiplin ya. Jadi tidak cukup hanya dari ilmu komputer atau teknik informatika gitu, atau dari RPL sendiri gitu. Nah, kemudian kalau dengan rekayasa sistem, perbedaannya apa? Perbedaannya, jadi kalau rekayasa sistem itu berkenaan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer, termasuk perangkat keras juga. Ya, selain itu ya perangkat lunak dan rekayasa proses. RPL merupakan bagian dari proses ini yang berkenaan dengan pengembangan infrastruktur perangkat lunak, kendali, aplikasi, dan basis data dalam sistem. Nah, kemudian rekayasawan sistem atau engineer sistem akan terlibat dalam spesifikasi sistem, perancangan arsitektur, integrasi, dan penyerahan delivery. Kemudian selanjutnya apa itu proses perangkat lunak? Proses perangkat lunak ini adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya adalah pengembangan atau evolusi perangkat lunak. Gitu. Aktivitas generik dalam semua proses perangkat lunak adalah yang pertama spesifikasi ya, apa yang harus dilakukan sistem dan batasan pengembangannya. Kemudian pengembangan produksi sistem perangkat lunak. Kemudian validasi, memeriksa apakah perangkat lunak ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada evolusi, dia mengubah perangkat lunak sebagai tanggapan permintaan perubahan. Berubah-ubah ya. Kemudian untuk framework aktivitas, ini yang tadi saya katakan, ada communication, ada planning, ada modeling. Modeling itu terdiri dari analysis of requirement dan design. Ya, jadi ada dua sub aktivitasnya. Kemudian construction juga ada dua subaktivitas, ada code generation, pembangkitan kode gitu ya, ngoding gitu, dan ada testing atau pengujian gitu. Selanjutnya adalah deployment atau penyerahan, serah terima atau pengiriman gitu ya. Nah, gambaran sederhana dari proses perangkat lunak yang disajikan dalam perspektif tertentu ini disebut model proses. Contoh perspektif proses, ada perspektif aliran kerja, itu menjadi urutan aktivitas, ada perspektif aliran data menjadi aliran informasi, kemudian perspektif peran atau aksi siapa melakukan apa gitu. Model proses generik itu ada tiga ya. Generik ini artinya dia ya umum digunakan gitu ya. Ini template umum. Ada waterfall itu ya seperti air terjun, dia linear, lurus gitu ya. Jadi dari satu tahapan atau satu aktivitas ke aktivitas lain itu linear, jadi dia nggak bisa berulang gitu ya. Misalnya dari tadi ada communication, setelah communication itu ada modeling analysis gitu, ada modeling design. Setelah modeling design itu nggak bisa balik lagi ke communication itu di depan gitu ya, di awal gitu. Nah itu waterfall gitu, lurus gitu, linear, kita nggak bisa bolak-balik. Kalau iteratif ya sesuai dengan namanya, dia bisa berulang gitu ya, beriterasi gitu. Jadi setelah selesai
deployment mungkin dia bisa balik lagi ke communication. Ya ada variasi-variasinya ya. Iteratif ini lebih banyak variasinya sih dibandingkan dengan waterfall. Kemudian ada RPL berbasis komponen. Kalau ini ya sebenarnya sih iteratif juga, tapi ya biasanya bisa menggunakan iteratif juga, tapi ini lebih ke paradigma dari pemecahan masalahnya. Jadi dibagi menjadi komponen-komponen. Jadi pecah-pecah dulu si perangkat lunaknya, solusinya. Nah, kemudian apa saja biaya RPL? Nah, kira-kira 60% adalah biaya pengembangan, 40% pengujian. Untuk perangkat lunak custom, biaya evolusi itu seringkali melebihi biaya pengembangan ya. Evolusi ini termasuk pada maintenance tadi atau pemeliharaan ya. Jadi setelah aplikasi atau perangkat lunak itu diserahkan, ya bukan aplikasi ya. Kalau aplikasi itu sebenarnya perangkat lunak juga, tapi itu sebenarnya lebih ke term istilah marketing ya. Jadi dia yang punya guna lah, punya guna untuk sesuatu, seseorang, atau organisasi atau apapun itu aplikasi gitu, apps. Kembali lagi, jadi kalau untuk perangkat lunak custom, biaya evolusi tadi bisa melebihi biaya pengembangan ya, karena tadi dari sisi waktu juga bisa lebih panjang gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya ada kesalahan pada saat pengembangan itu harus dibayar pada saat evolusi gitu ya, dan sebagainya lah, nanti akan dijelaskan secara detail di babnya gitu. Kemudian biaya ini akan bervariasi tergantung dari jenis sistem yang dikembangkan dan kebutuhan dari atribut-atribut sistem seperti kinerja dan kehandalan sistem. Kemudian untuk metode, ini ada pendekatan terstruktur terhadap pengembangan perangkat lunak yang mencakup model sistem, notasi, aturan, saran, perancangan, dan panduan proses. Deskripsi model, ini adalah deskripsi dari model grafis yang harus dibuat. Kemudian ada juga aturan-aturan, batasan-batasan yang berlaku pada model sistem. Terus kemudian metode ini juga menghasilkan rekomendasi. Dia ada saran-saran dalam praktek perancangan yang baik, best practice. Kemudian ada juga panduan proses, aktivitas apa saja yang akan diikuti gitu. Guideline ya, kesini dulu, terus kesana gitu, dan seterusnya. Nah ini essence atau intisari dari praktek rekayasa perangkat lunak ya. Yang pertama, understand the problem di communication dan analisis. Jadi kita harus memahami persoalan ya, persoalan yang akan kita buatkan perangkat lunaknya. Contoh tadi kalau misalnya toko ya, persoalan apa, jual beli kah, atau pengadaan barang kah gitu, dan lain sebagainya. Kemudian plan a solution, kita rencanakan solusi atas persoalan ini ya, menggunakan modeling, pemodelan, dan perancangan software. Kemudian carry out the plan, kita jalankan planningnya dengan cara membuat kodenya, code generation. Kemudian kita cek result atau hasil untuk akurasi, ini menggunakan testing dan quality assurance. Ini ya tadi detailnya, yang understand the problem. Biasanya caranya dengan ngecek siapa sebenarnya yang punya kepentingan di masalah ini, kemudian siapa semua pemegang kepentingannya, stakeholdernya gitu ya. Kemudian apa saja yang tidak diketahui gitu, data apa, fungsi apa, fitur apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian apakah masalahnya bisa di compartmentalize gitu, jadi dia tuh dikompakkan gitu, atau dipecah-pecah gitu ya. Ya mana yang lebih memudahkan gitu ya, apakah digabungkan, dikompakkan, atau dipecah-pecah gitu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian apakah masalahnya bisa direpresentasikan secara grafikal ya, bisa dijadikan diagram gitu ya. Kemudian apakah model analisis bisa dibuat gitu.
Selanjutnya plan the solution. Plan the solution ini ya apakah kita sudah pernah melihat masalah yang sama sebelumnya gitu, apakah kita punya pengalaman di masalah ini, apakah ada pola yang bisa kita kenali gitu ya dari masalah ini gitu ya. Kemudian apakah ada software yang sudah diimplementasikan yang juga memiliki data, fungsi dan fitur-fitur yang dibutuhkan gitu. Kemudian apakah masalah yang serupa juga sudah pernah diselesaikan, jika sudah apakah elemen-elemen solusinya itu bisa digunakan kembali. Kemudian apakah masalah-masalah sub-sub masalah ini bisa didefinisikan. Jika iya, apakah solusinya itu bisa digunakan di sub problem tadi. Apakah ada solusinya untuk sub problem tersebut. Kemudian apakah kita bisa merepresentasikan solusi yang bisa memberikan implementasi yang efektif gitu. Kemudian apakah model desain ini bisa diciptakan juga ya, dibuat gitu. Nah kemudian carry out the plan ya, tadi codingnya gitu. Apakah kita harus cek dulu apakah solusinya itu sesuai dengan perencanaan, apakah source code-nya traceable, bisa di-trace ke desain model. Artinya memang sesuai, source code-nya itu dibuat sesuai dengan desain model. Jangan kita ngedesain ke kiri gitu ya, ternyata source code-nya dibuat ke kanan gitu. Itu jadinya tidak sesuai ya, buat apa ngedesain, atau apakah ya codingnya salah gitu sebenarnya. Kemudian apakah setiap komponen itu adalah bagian dari solusi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian apakah desain dan kode ini bisa direview, atau lebih baik lagi apakah correctness proofs ini atau misalnya ini algoritmanya itu sudah diterapkan, sudah bisa diuji kebenarannya gitu. Selanjutnya examine the result, atau kita cek atau kita periksa hasilnya ya. Nah ini jadi ini masalah testing dan quality assurance tadi ya, pengujian gitu. Jadi apakah kita bisa menguji setiap komponen yang merupakan bagian dari solusi, apakah strategi testing yang reasonable, yang reasonable itu sudah bisa diimplementasikan. Kemudian apakah solusi ini bisa menghasilkan hasil, solusi ini bisa menghasilkan hasil yang cocok dengan data, dengan fungsi, dengan fitur-fitur yang diperlukan gitu ya. Gitu. Kemudian apakah softwarenya atau perangkat lunaknya ini sudah divalidasi kepada semua stakeholder ya, terkait dengan kebutuhannya. Itu untuk jadi validasi ya. Jadi ketika kita sudah membuat aplikasi ya tidak berhenti di sana saja gitu. Kita harus uji juga. Kemudian ini ada Hooker's general practices ya, principles ya, prinsip-prinsip umum dari yang dinyatakan oleh Hooker. Yang pertama, the reason it all exists gitu ya. Kenapa ini kita ya ini tuh kenapa gitu kita buat ini gitu. Kemudian keep it simple, stupid. Jadi kita harus tetap menjaga produk kita tuh tetap simple, sederhana gitu. Kemudian maintain the vision ya, kita harus terus memaintain atau menjaga visi ya, tujuan dari perangkat lunak ini. Kemudian what you produce other will consume. Jadi kita harus mempunyai empati juga ya, karena ini produk kita ini akan digunakan oleh orang lain, bukan oleh kita. Jadi kita harus memikirkan orang lain. Kemudian be open to the future.
Jadi kita harus memikirkan masa depan, apakah dari sisi teknologi, dari sisi prosedur gitu dan sebagainya. Kemudian plan ahead for reuse. Kita harus merencanakan ini produk yang kita bangun itu harus bisa digunakan kembali, di reuse. Jadi jangan sampai tertutup, udah sudah selesai di sini udah buang gitu, nanti kita kalau perlu kita bikin lagi dari awal, jangan seperti itu. Jadi harus bisa reuse. Nomor 7, berpikir ya. Kita harus pikirkan setiap langkahnya. Kemudian atribut perangkat lunak yang baik ya, yang berkualitas ya, tentu perangkat lunak harus menyediakan fungsionalitas dan kinerja yang dibutuhkan kepada pengguna dan harus dapat dipelihara, diandalkan dan diterima. Acceptable. Dapat dipelihara atau maintainable atau maintainability. Jadi artinya perangkat lunak harus berevolusi untuk memenuhi keperluan perubahan. Kemudian handal atau reliable, reliability. Ini perangkat lunak harus bisa dipercaya. Kemudian efisien atau efisiensi, perangkat lunak tidak boleh memboroskan penggunaan sumber daya sistem. Kemudian dapat diterima, acceptability. Ini perangkat lunak harus bisa diterima oleh pengguna rancangan. Artinya bisa dimengerti, berguna dan cocok dengan sistem yang lain. Selanjutnya heterogenitas. Ini jadi dia perangkat lunak ini kita mengembangkan teknik untuk membangun perangkat lunak yang dapat mengatasi heterogenitas platform ya. Platform itu kan sangat banyak dan lingkungan eksekusi juga sangat banyak gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan Java itu bisa ditangani ya, multi platform ini ya, karena Java bisa dijalankan di berbagai platform yang heterogen ini gitu. Kemudian penyerahan delivery, mengembangkan teknik yang mengarah pada penyerahan perangkat lunak yang cepat. Kemudian ini penyerahannya yang cepat ya. Kemudian kepercayaan, yang mengembangkan teknik yang menunjukkan bahwa perangkat lunak bisa dipercaya oleh penggunanya. Selanjutnya untuk tanggung jawab profesional dan etis, RPL ini melibatkan tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar penerapan keahlian teknis. Rekayasawan atau engineer perangkat lunak, software engineer, harus berlaku secara jujur dan etis jika ingin dihargai sebagai profesional. Jadi kita juga punya kode etik ya, karena kita akan berhubungan juga dengan prosedur sebuah organisasi, data. Kita akan mengelola data organisasi gitu yang perlu kita jaga juga kerahasiaannya, dan ya masih banyak masalah etik yang lain ya gitu. Jadi perilaku etis ini lebih dari sekedar menjunjung tinggi hukum. Banyak yang tidak di cover oleh hukum, tapi ya kalau misalnya secara etika ya ini ya harusnya sudah jelas gitu. Tadi kerahasiaan tadi ya, harus menghargai kerahasiaan pegawai atau kliennya. Ya jangan sampai bocor gitu ya, apalagi nanti tersebar di internet segala macam. Kemudian kompeten, rekayasawan tidak boleh memberi gambaran yang salah tentang tingkat kompetensinya. Mereka tidak boleh secara sadar menerima pekerjaan yang di luar kompetensinya. Jadi padahal nggak bisa bikin web, tapi aku bisa bikin web gitu, itu nggak boleh juga ya. Ia harus bertanggung jawab gitu, harus kompeten. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini, pertama ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.